Dalam upayanya untuk mengalahkan Rusia, Uni Eropa kini mulai menjatuhkan sanksi terhadap warganya sendiri dan juga warga negara ketiga, seperti rekan senegara saya, Natalie Jemp dan Jack Burg. Namun, apa sebenarnya sanksi-sanksi ini dalam sistem hukum internasional? Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, bersama kita ada Dr. Alexandra Hofer, Asisten Profesor Hukum Internasional Publik di Fakultas Hukum Universitas Utrecht. Selamat datang, Alexandra. School of Law. Alexandra, welcome. Hai Pascal, terima kasih sudah menginsis. Thank you for saying yes to this because by now it's not. Terima kasih karena telah bersedia melakukan ini. Karena sekarang sudah tidak jelas lagi apakah tampil di depan umum dan berbicara kritis tentang sanksi bisa berbalik merugikan kita. Tapi Anda mengatakan bahwa Anda memiliki pengamatan dan informasi untuk dibagikan tentang apa sebenarnya hukum sanksi itu dan bagaimana cara kerjanya. Apa hal terpenting yang perlu diketahui tentang hukum sanksi? The most important thing to know about sanctions law. Well, that's a huge question because of course Nah, sanctions come itu in pertanyaan many besar, different karena forms, tentu right? saja So sanksi lately hadir you've dalam been, banyak sekali bentuk yang drawing berbeda, bukan? attention to the issue of Belakangan ini people Anda menyoroti targeted isu orang-orang yang basically for menjadi things sasaran they pada have said. dasarnya karena hal-hal yang mereka So katakan. that would Jadi we would kita be akan talking membicarakan about, kasus the case of Natalie Nasser Jam, or Jack Burg, Drogo atau or Hussein Hussein Drogo. Kalau tidak salah itu nama belakangnya. was his last name, and Aset mereka dibekukan, mereka tidak lagi bisa mengakses rekening bank mereka, dan mereka tidak dapat bepergian di wilayah teritorial Uni Eropa. Jadi jenis sanksi seperti itu akan diatur, katakanlah, di bawah hukum hak asasi manusia. Karena sanksi tersebut secara langsung memengaruhi pelaksanaan hak-hak dasar individu tersebut. Benar. Jadi itu salah satu bidang hukum yang akan Anda perhatikan. Right, so that's one area of law that you would look at, but then you can broaden the discussion and talk about. Namun sanctions kemudian Anda package as a dapat whole that memperluas ended up diskusi against dan Russia, for membicarakan example, paket and sanksi discuss to secara what keseluruhan extent yang is telah this diterapkan compatible terhadap even with Rusia international misalnya, law. dan membahas sejauh So, mana hal you know, ini if you're bahkan talking about sesuai dengan seizing hukum Russian internasional. assets and Jadi, jika kita transferring them over berbicara to Ukraine, tentang is that penyitaan aset compatible Rusia with dan head of pemindahannya state ke state Ukraina, immunity, apakah for itu example, sesuai dengan over their kekebalan property? negara, So misalnya there's atas many properti areas mereka? of Ada banyak bidang hukum law that yang come into play berperan when we ketika talk kita about membicarakan sanctions. sanksi. Namun saya But I pikir think salah satu poin perhaps penting one tentang of hukum the sanksi adalah bahwa ini perhaps one of the merupakan crucial apa points yang about kita sebut sanctions sebagai law is area that it's what we would abu-abu. call a gray area. Seringkali sangat So tidak it is jelas often apakah very langkah-langkah ini sah unclear atau tidak, whether dan these hal itu measures berkaitan are dengan banyak lawful bidang or hukum not, internasional yang and dapat that mereka just has sentuh. to do with the many areas of international law that they can touch upon. To my mind, Menurut sanctions law saya, is a clear hukum sanksi example adalah of, contoh yang jelas dari hak sovereign kedaulatan. right. Suatu entitas berdaulat yang memiliki Sovereign entity kekuasaan that dan has kendali power atas to suatu control wilayah their mengambil hak territory untuk takes membatasi the pihak lain dalam right menggunakan to wilayah choose tersebut, to barang-barangnya atau apapun yang others dihasilkannya, from bukan? using that territory, goods or whatever Ya, it produces. apakah pemahaman itu benar? Is that understanding correct? Yeah, that's absolutely correct. And actually it was kind of Ya, interesting itu to benar watch sekali. your Dan show sebenarnya over the cukup last menarik week menonton or acara so, Anda Pascal, because selama you kind sekitar of seminggu started terakhir, learning in real Pascal, time karena what saya melihat sanctions Anda belajar are or secara how they langsung are apa itu perceived sanksi atau bagaimana from a sanksi legal dipahami perspective. dari sudut pandang hukum. And I think one of Saya the rasa most salah satu hal yang paling counterintuitive berlawanan things dengan is that intuisi adalah bahwa sanctions sanksi dari sudut from a pandang hukum dan legal mungkin juga perspective yudisial and tidak perhaps dianggap even sebagai a tindakan judicial hukuman. perspective are not seen as punitive measures. They're seen as preventive. And so from a human Mereka rights dipandang perspective, sebagai that tindakan has a whole pencegahan. list of Dan dari consequences perspektif because hak they can asasi justify manusia, hal itu the memiliki adoption banyak of konsekuensi. these, Karena dapat dijadikan alasan severe untuk menerapkan restrictions pembatasan yang without berat tanpa prior sidang, without a misalnya, hearing, for example, atau tanpa badan or without independen an yang meninjau independent fakta body untuk melihat reviewing the apakah hal itu facts to benar-benar see, okay, dibenarkan. is this justified? Jadi So ini it's seperti hak like a istimewa yang prerogative. dimiliki It oleh means that the penguasa, sovereign has, umumnya untuk melindungi kepentingan publik, generally to sesuatu yang penting bagi protect negara a terhadap public interest, biasanya you know, aktor something that is asing. essential to Namun the kita bisa state, memperluas makna against asing usually itu, a foreign actor, jenis so we campur can tangan see, seperti you know, apa yang we can dilakukan aktor broaden what ini. is the meaning of Dan kemudian foreign, bisa diarahkan ke dalam what negeri, interference does katakanlah, this actor seperti yang have, and then tampaknya kind sedang of kita turn it saksikan inside, let's sekarang say, dengan which is, putaran you know, terbaru what we sanksi. seem to be witnessing now with the latest round of sanctions. I think this point is so important. Like they're supposed Saya to be pikir poin ini preventive sangat because penting. one of the, Tindakan of the tersebut seharusnya bersifat justifications pencegahan, for karena instance salah satu for alasan blocking misalnya the untuk menutup airspace wilayah udara of di the atas Uni EU Eropa to
bagi individu yang masuk dalam daftar sanksi adalah bahwa mereka dianggap menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Uni Eropa. Karena itu, individu-individu ini tidak boleh diizinkan terbang di atas wilayah udara UE. Tentu saja, hal ini tampak sepenuhnya tidak masuk akal. Namun, apakah menurut Anda kita sekarang sedang melihat bagaimana cara berpikir yang sangat khas Amerika, seperti membenarkan apapun dengan alasan keamanan nasional, mulai merembes ke dalam ranah hukum Uni Eropa? Karena pada akhirnya, sanksi adalah suatu tindakan yang diambil oleh lembaga negara dan dinyatakan sah secara hukum, bukan? Karena jika tidak sah, tentu bisa digugat. Atau begini saja, menurut Anda, apakah sanksi itu akan digugat? Dan apakah ada lembaga hukum yang akan mengatakan tidak, Anda tidak boleh melakukan ini? Baik, jadi kita sedang membicarakan sanksi terhadap Natalie Jung, misalnya, katakanlah terhadap individu. Na Afrika Uni Eropa, beberapa steds through sanksportes that timer tuikber. Whoever they want under the sun. Well, that's what I wonder because Nah, itu yang saya pertanyakan. Karena memang ketika Uni Eropa atau Dewan Keamanan PBB pertama kali mulai memberlakukan sanksi terhadap pelaku terorisme, terutama setelah peristiwa 9/11, Uni Eropa pada dasarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Dewan Keamanan. Tampaknya tidak banyak perdebatan bahwa terorisme merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Kesulitannya yang sebenarnya adalah bagaimana cara mendefinisikan seorang teroris, bagaimana cara mengidentifikasinya. Jadi hal itu sudah cukup menjadi perdebatan sejak awal. Selain itu, orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam daftar tanpa melalui sidang, dan sebelumnya mereka bahkan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak diberi informasi apapun tentang alasan pencantuman mereka. Tidak ada pernyataan fakta, tidak ada apapun, bukan? Dalam kasus Jack Bull misalnya, ada paragraf pendek yang menuduhnya sebagai corong Rusia. Disebutkan bahwa ia berbicara di saluran pro-Rusia dan tampaknya menyebarkan teori konspirasi, benar? Jadi ia diberi ringkasan alasan, tetapi ia mengatakan bahwa itu tidak akurat. Ia akan membela diri di pengadilan. Awalnya, ketika individu menjadi sasaran Dewan Keamanan PBB, mereka bahkan tidak menerima ringkasan singkat yang menjelaskan mengapa mereka dikenai sanksi. Jadi mereka menggugatnya. And so they started to challenge them, and it was courts that Dan pengadilanlah yang bisa dibilang mengambil banyak kebebasan dalam menafsirkan langkah-langkah Dewan Keamanan PBB. Biasanya Dewan Keamanan PBB adalah otoritas tertinggi. Jika ia menetapkan sanksi, maka sanksi itu harus dilaksanakan. Hal ini karena Piagam PBB, pasal 103, menyatakan bahwa jika ada pertentangan antara apa yang dikatakan Dewan Keamanan dan kewajiban hukum lainnya, maka yang harus diikuti adalah keputusan Dewan Keamanan. Namun, pengadilan, dan menariknya pengadilan Uni Eropa, yaitu Pengadilan Eropa, mulai mengatakan kami berasumsi bahwa Dewan Keamanan PBB bermaksud menghormati hak asasi manusia. Dan bagaimanapun juga, Uni Eropa memiliki kepentingannya sendiri. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah keputusan Dewan Keamanan, melainkan keputusan pelaksanaan oleh Uni Eropa. Jadi pengadilan regional ini mulai menekan dalam hal ini Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mengenai bagaimana mereka menerapkan sanksi Dewan Keamanan PBB. Lalu negara-negara anggota berkata, ya kami dituduh telah melanggar hak asasi manusia. Jadi mereka pergi ke Dewan Keamanan PBB dan berkata, Anda harus mereformasi proses Anda karena kami diserang akibat tidak menghormati hak pembelaan. Jawaban saya mungkin agak panjang, tapi itu dia jawab. Därför behöver Finland pendek från mig. Jag vill menanyakan, tidak, vad inte har mekanismer tertentu. Seperti jurist, we would have been a favor for it. Hati menazif di khas mereka dan menantangnya. Right to review their listing and to challenge them. And so at first I think maybe these European Pada awalnya, saya pikir mungkin pengadilan Eropa dan mungkin kita juga memiliki keyakinan terhadap mekanisme yang terinspirasi oleh pengadilan Eropa. Namun, secara bertahap, Dewan Uni Eropa menjadi semakin kreatif dengan sanksi-sanksinya, terutama sekarang ketika mereka mulai menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi dan campur tangan informasi asing. Itulah jenis daftar sanksi yang mencakup Jack Bull dan Natalie Jung.
Jadi, kita mulai beralih dari menargetkan ancaman teroris atau menjatuhkan sanksi terhadap negara agresor atau negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Dan meskipun individu-individu yang tercantum akan menggugat pencantuman mereka, dan saya harap mereka melakukannya, kesulitan yang mungkin mereka hadapi adalah bahwa sejauh ini pengadilan cukup menghormati keputusan Dewan Uni Eropa. Tunok, every surigdam berhenti depli di through Dewan. Dalam banyak hal, mereka pada dasarnya memberi Dewan banyak kebebasan untuk mencantumkan siapapun yang mereka inginkan. Apa yang dilakukan pengadilan pada dasarnya adalah memeriksa fakta atas apa yang dikatakan Dewan. Jadi misalnya, jika Anda masuk daftar karena Anda adalah seorang pengusaha terkemuka di Rusia, Anda sebenarnya tidak bisa menggugat apakah itu pendekatan yang benar bagi Dewan, apakah memang tepat bagi mereka untuk menargetkan para pengusaha terkemuka. Ada asumsi di baliknya bahwa jika Anda seorang pengusaha terkemuka, Anda dengan cara tertentu turut berkontribusi, bahkan secara langsung terhadap perang agresi Rusia. Jadi, Anda tidak bisa menggugat asumsi dasar itu. Anda hanya bisa berargumen bahwa Anda bukan seorang pengusaha terkemuka. Maaf, saya tidak tahu itu. Ini membuatnya jadi lebih buruk. Jika Dewan Uni Eropa berkata, kami menargetkan Jack Paul karena dia pria berusia 70 tahun, maka satu-satunya pembelaan bisa dia lakukan adalah dengan berkata, tidak, sebenarnya saya wanita berusia 70 tahun. Tapi dia juga bisa berkata, lihat, tidak masuk akal kalian menjatuhkan sanksi kepada saya karena hal itu. Justru itu saya fikir, tapi dia itu helikon. Dan polisi menerima apapun menjadi dasar sanksi mereka. Mereka hanya memeriksa kebenarannya, bukan apakah dibenarkan. Ini berlawanan dengan mereka, jadi menurut saya sekarang Dewan agak memaksakannya, bukan? Maksud saya, seperti sejauh mana kamu akan melangkah. Dan itu karena pada awalnya Dewan kalah dalam cukup banyak kasus, hanya karena mereka tidak memberikan bukti yang diperlukan untuk membenarkan mengapa seseorang dimasukkan dalam daftar. Apakah kamu punya contoh kasus yang mereka kalah? Ik should prefer math inomnesing. Baru-baru ini ada 2 orang yang diberitakan di media adalah 2 oligarki Rusia, Aven dan Friedman. Dan Dewan diperintahkan untuk menghapus mereka dari daftar karena pada tidak dapat memberikan bukti yang mendukung perjalanan mereka dimasukkan dalam daftar tersebut. Baiklah. Kalian tidak mereka cukup mengenalkan perhitungan kamu kali dari ikut kering sistem dijual raja di daftar. Kepimasan, tapi kan hendaknya ubah kriteria tertentu yang kepala. Mereka selain temannya kembali, dan kelas lain berbeda, dan sekarang mereka terdaftar lagi. Jadi paten jika niasa untuk hapus seseorang dari daftar, begitu Anda bersurgering, segera lebih saja, dan ini pun ini gengnya. Maksud saya, jadi begini, saya sebenarnya tidak ingin, tapi itulah mengapa saya pikir para pengacara yang mewakili individu-individu ini benar-benar harus memperhatikan bagaimana pengadilan umum meninjau sanksi dan juga menyadari bahwa mereka cenderung memberikan banyak kekuasaan kepada Dewan. Itu salah satu masalahnya, karena mereka bisa dibilang terlalu mudah menerima daftar yang disusun oleh Dewan. Dan saya juga berpikir hal itu terjadi karena pengadilan mungkin merasa, bukan tugas kami untuk mempertanyakan Dewan, karena ini adalah bidang kebijakan dan mereka sedang mengejar tujuan yang sah, bukan mengakhiri perang agresi. Dan inilah alat yang mereka putuskan untuk diterapkan. Masalah lainnya,
It's just important to keep that in mind. Yang penting adalah tetap mengingat hal itu. Ini bukan proses yang didasarkan pada pelanggaran hukum. Ini adalah proses yang didasarkan pada tujuan politik. Dan ECJ menerima bahwa tujuan politik Dewan sebenarnya tidak dapat dipertanyakan. Satu-satunya hal yang dapat dipertanyakan adalah apakah substansi dari apa yang mereka klaim itu benar-benar ada. The substance of what they claim is given. Yeah. Ya, benar. Jadi menurut saya, itulah sebabnya sekarang penting untuk bersikap kritis dan menyoroti hal ini. Baiklah, tentu kita memang mencapai sesuatu 20 tahun lalu dengan pencantuman oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi kita mulai menghadapi masalah kita sendiri, karena jika Dewan memiliki begitu banyak kekuasaan dalam memutuskan siapa yang akan dimasukkan ke dalam daftar dan peninjauannya agak, ya kamu tahu. Oke, kamu memeriksa fakta, tentu kamu ingin memastikan apakah ini akurat dan seterusnya. Tapi kamu tahu, ini berarti ikut campur dalam hak-hak individu. Dan bagi saya, terkadang hubungan antara individu yang menjadi sasaran dan tindakan yang ingin direspons oleh Dewan itu tidak terlihat. Jadi misalnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Suriah, para individu itu sendiri seringkali sangat jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sistemnya seolah berjalan berdasarkan asumsi, berdasarkan prasangka. Seperti yang saya katakan, ambil contoh seorang pengusaha atau Anda adalah anggota keluarga seseorang, lalu dari situ saya mungkin berpikir bahwa Anda terkait dengan orang tersebut. Maka dengan menjatuhkan sanksi kepada Anda, entah bagaimana saya menekan rezim yang perilakunya ingin saya ubah. Ya. Dan saya pikir ketika kita berbicara tentang fakta bahwa hak asasi manusia individu sedang dibatasi, kita perlu melihat apakah tujuan yang sah. Seringkali memang ada, baiklah. Tapi kamu juga perlu memeriksa apakah pembatasan itu diterapkan secara proporsional terhadap individu. Apakah itu bukan pembatasan yang terlalu berat, terlalu membebani, dan pengadilan pada dasarnya mengatakan, mengingat pentingnya isu yang dipertaruhkan, hal itu dianggap proporsional. Saya belum pernah melihat putusan dari Pusari Pengadilan Eropa yang benar-benar melakukan apa yang saya anggap sebagai uji proporsionalitas yang menyeluruh terhadap individu. Dekat dikenai sanksi. Right. That have been sanctioned. Okay, this is a very important. Baik, ini adalah informasi yang sangat penting. Karena hal ini menunjukkan kepada saya bahwa membawa kasus-kasus ini ke pengadilan Eropa, di satu sisi, memang penting sebagai bentuk tantangan. Tetapi di sisi lain, kecil kemungkinannya akan benar-benar menghasilkan penghapusan permanen dari daftar tersebut jika para politisi yang berkuasa tidak menginginkannya. Jadi, hal ini membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Hak asasi manusia. Karena kita memiliki lembaga-lembaga yang bisa menanganinya. Tantangan terbesar biasanya bagi sebuah lembaga hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar PBB, untuk mengambil alih kasus seperti ini, adalah bahwa semua upaya hukum nasional harus sudah ditempuh terlebih dahulu. Namun, jika benar bahwa ECJ pada dasarnya tidak memiliki kekuatan nyata untuk benar-benar menghapus mereka dari daftar, maka akan ada argumen kuat untuk mengatakan, oh, kami sudah menempuh semua jalur hukum nasional. Silakan Dewan Hak Asasi Manusia di PBB tangani kasus ini, atau pengadilan manapun yang dianggap paling tepat dalam ranah hak asasi manusia. Ya, nah disitulah kita masuk ke area rumit lain dalam hukum internasional, karena Uni Eropa yang menerapkan langkah-langkah pembatasan itu. Jadi tanggung jawab yang akan dimintai adalah tanggung jawab Uni Eropa. Masalahnya, Uni Eropa belum meratifikasi Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Uni Eropa sebagai organisasi seharusnya melakukannya, tetapi saat ini mereka hanya memiliki piagam Uni Eropa. Kita memiliki piagam Eropa tentang hak asasi manusia, namun konvensinya sendiri belum diratifikasi oleh Uni Eropa. Dan hal itu berkaitan dengan beberapa masalah konstitusional di dalam Uni Eropa sendiri. Uni Eropa juga pihak dalam ICCPR, yaitu Kovenan tentang hak sipil dan politik. Jadi menurut saya, itu akan menjadi hal yang cukup sulit. So you would have, I think, a hard time. Isicibaptain Dithani Bro in Hebsumen Atsiang.
Yeah. So, you would have a Ya, hard time jadi invoking the kamu EU tahu akan sulit untuk menuntut tanggung jawab Uni Eropa dan mengatakan bahwa Uni Eropa melanggar hukum hak asasi manusia hanya karena Uni Eropa belum meratifikasinya. Akan menarik untuk melihat apakah kamu bisa. Saya ingin membahas ini dengan rekan-rekan saya di bidang hukum Uni Eropa untuk melihat, oke, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan? Karena menurut saya pribadi, itu tidak cukup bagi individu-individu yang telah masuk dalam daftar tersebut. Saya tidak berpikir mereka menyebut ya ada seperti sinduan lain. I really think other action is necessary, and of course, organizing ourselves, Dan tentu saja seperti yang Anda tahu, mengorganisir diri kita, mengumpulkan informasi, berbagi informasi, melakukan advokasi, mengajukan permohonan ke Parlemen Eropa, semua itu penting. Saya bertanya-tanya apakah ada pilihan bagi orang-orang yang tertarik, bagi warga Uni Eropa yang merasa khawatir untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pada akhirnya, mereka mungkin harus mencoba mengajukannya terlebih dahulu ke pengadilan domestik mereka dan berkata ada masalah nyata dengan keputusan Dewan ini yang menghambat, misalnya, kebebasan berekspresi. Dan Anda tahu yang menarik tentang pengadilan Eropa adalah bahwa terkadang pengadilan itu diminta untuk menerapkan hukum hak asasi manusia atau hukum internasional secara umum. Dan terkadang alasan yang diberikan bisa sangat tidak memuaskan dan membuat frustrasi bagi orang-orang yang ahli di bidang hukum internasional tersebut. Jadi, ada sebuah kasus di mana media Rusia dikenai sanksi di wilayah Uni Eropa. RT France, cabang Prancis dari RT, menggugat pencantuman mereka dalam daftar sanksi itu. Mereka segera mengajukan banding ke pengadilan umum di Pengadilan Eropa, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, serta bentuk campur tangan yang tidak proporsional dan sebagainya. Namun, pengadilan tetap mempertahankan pencantuman RT France dalam daftar tersebut. Mereka berkata, baiklah ya, memang ada campur tangan dalam kasus ini terhadap kebebasan berekspresi dan informasi. Tetapi hal itu dianggap dapat dibenarkan. Ya, saya menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh dua rekan, yang satu sekarang berada di Amsterdam dan yang lainnya adalah Profesor Emeritus di Ghent. Pada dasarnya, dalam artikel itu, mereka mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penerapan yang buruk oleh pengadilan umum terhadap jurisprudensi tentang kebebasan berekspresi. Jadi pada intinya, pengadilan menerima argumen Dewan bahwa masalah RT France adalah, entahlah, menyiarkan propaganda Rusia. Dan bahwa mengingat situasi yang mendesak, ini terjadi tepat setelah perang pecah, serta kepentingan yang terlibat, campur tangan itu dianggap dapat dibenarkan, dan seterusnya. Interference, and so on and so forth. So basically, when I read the judgment, I thought, well. Jadi pada dasarnya ketika saya membaca putusan itu, saya berpikir, ya, kalau memang ini yang bersedia diterima oleh pengadilan umum, maka pada dasarnya Dewan bisa memutuskan bahwa siapapun yang mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan tujuan yang ingin mereka capai dapat dimasukkan dalam daftar. Lalu saya menemukan sebuah artikel yang menyatakan bahwa pengadilan umum tidak menerapkan dengan benar jurisprudensi, terutama dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dalam hal kebebasan berekspresi. Karena dalam kasus-kasus yang dinilai oleh Pengadilan Umum Uni Eropa, yang terlewat oleh pengadilan adalah bahwa selalu ada badan pengatur independen lain yang meninjau informasi yang disiarkan. Dan di sini dalam kasus RT France, lembaga yang memutuskan adalah Dewan Uni Eropa, sebuah badan eksekutif dari institusi politik yang menentukan bahwa tindakan berbicara atau informasi tertentu tidak boleh disebarkan. Jadi di situ sudah muncul masalah, karena hal itu tidak sejalan dengan hukum hak asasi manusia. Apakah kita benar-benar bisa memberikan begitu banyak kekuasaan kepada eksekutif untuk memutuskan kapan suatu informasi dianggap sebagai ancaman
ancaman terhadap ketertiban umum, keamanan nasional, atau apapun itu. Itulah satu nuansa menurut saya yang tidak dipertimbangkan oleh pengadilan umum ketika memberikan penilaiannya dalam kasus RT France melawan Dewan. Maksud saya, secara singkat, penalaran hukum ini juga tampak sangat menyerah pada penalaran eksekutif, yakni eksekutif Uni Eropa. Jika pihak eksekutif mengatakan demikian, maka kita sebagai pengadilan menerima bahwa memang harus seperti itu. Oleh karena itu, kita menegakkan keputusan semacam itu. Maksud saya, pada akhirnya kamu semacam sampai pada kesimpulan itu. Tentu saja mereka memberikan alasan untuk kamu tahu apa yang mendukung kesimpulan mereka. Bukan hanya seperti, oh ya kami memutuskan untuk setuju dengan Dewan. Ada penalaran di baliknya, tetapi tidak selalu merupakan penalaran yang kuat atau yang akan memuaskan seseorang yang memahami bidang hukum ini misalnya. This area of law, let's say. Let me ask you like this, I had this morning. Izinkan saya bertanya hal ini. Pagi ini saya berbincang dengan Profesor David Gibbs dari University of Arizona, dan beliau menunjukkan bahwa dalam kasus Amerika Serikat selalu ada konstitusi. Dan konstitusi AS, dengan berbagai amandemennya, sebenarnya sangat kuat dalam melindungi kebebasan sipil. Pertanyaannya selalu soal penerapan, kepada siapa konstitusi itu berlaku, dan kepada siapa tidak. Hanya untuk orang kulit putih, atau juga untuk orang kulit hitam. Seiring waktu, hal ini berubah. Namun perlindungan yang ada dalam konstitusi sangat kuat. Untuk Uni Eropa, apakah kita memiliki dokumen dasar serupa yang bisa kita tunjuk dan katakan, lihat, Anda harus memberikan ini, Mahkamah Eropa, bagian dari hukum dasar ini, mengatasi keputusan eksekutif tersebut. Yeah, well, we have the EU Charter of Fundamental Ya, Rights. So normally, jadi human rights kita are memiliki applicable Piagam Hak Asasi Uni Eropa. within Jadi the biasanya hak EU asasi border, manusia and berlaku the dalam EU tatanan Uni agencies, Eropa, bodies, dan lembaga have to respect serta human badan rights. UE harus menghormati hak asasi The whole manusia. issue Benar, is if masalah they utamanya interfere adalah with the jika mereka exercise of human mengganggu rights, pelaksanaan can hak that be asasi justified? manusia, apakah itu bisa And in dibenarkan? the case of Dan dalam restrictive kasus tindakan measures, pembatasan, mereka they've been bersedia willing menerima to pembatasan accept tersebut. restrictions. Biasanya mereka melakukan peninjauan, Usually katakanlah they berdasarkan do fakta the dan review, seterusnya. let's say, And start on taken facts, på so on and basis so of forth, but it is. I don't know how satisfactory it really is. And also then the other issue, of course, like we mentioned in Dan the juga beginning, is masalah that we're not lainnya, dealing tentu with saja, a seperti yang kita sebutkan di traditional awal, adalah bahwa judicial kita tidak sedang process. berurusan It's dengan an proses peradilan executive body tradisional. that has adopted Ini a adalah badan restriction, and then eksekutif we discuss yang whether telah or not, menetapkan suatu pembatasan. Lalu kita membahas apakah pembatasan itu cukup beralasan atau tidak. Dan seperti yang saya katakan, karena sifat keputusannya, pengadilan cenderung memberikan banyak kekuasaan kepada Dewan. Sekarang saya jadi bertanya-tanya, dalam kasus Jack Vo misalnya, ya kan ke Refsen, keras, korang Rusia, bilis ban the rasis. Like, I don't even know really what that means. That word Terry added is classic thing. Yeah. A Russian mouthpiece. Corong, aku I don't tidak know tahu if, aku bisa mipilih menjelaskan sekarang ti. If I can Jadi, find it kamu right bisa here on lihat the screen. keputusan Yeah. sedek. So, have you actually seen the decision yourself? I did. Ya, siprai tipu. Saya juga nggak tahu testilnya. Yeah, so Ya, jadi Jack Bode, former mantan Swiss kolonel Army Angkatan colonel Darat and Swiss dan analis strategic strategis, analysis, sering menjadi tamu di is a program regular guest televisi on dan radio pro-Russian yang berpihak television pada and radio Rusia. programs. Ia berperan He sebagai acts corong as a propaganda mouthpiece pro-Rusia for dan menyebarkan teori pro-Russian konspirasi. propaganda and makes conspiracy theories. Yeah. I mean, they phrase it like that. Ya, maksudku, mereka mengatakannya seperti itu supaya mereka tidak perlu bilang bahwa dia dibayar atau semacamnya oleh Kremlin, yang tidak bisa mereka buktikan. Benar, tepat sekali. Karena itu tidak benar, tapi corong itu tidak punya definisi yang jelas, kan? Jadi, apakah kamu disebut corong kalau kamu mengulangi satu kalimat yang keluar dari mulut Vladimir Putin? Jelas saja. Ya. Or if, and I don't know, like, Dan aku tidak tahu, Jack maksudku, Bode doesn't Jack Bode define tidak himself mendefinisikan as, dirinya sebagai, pro-Russian kamu or, tahu, so pro-Rusia atau anybody pro-siapapun. gives his Dia hanya analysis. memberikan analisisnya. And Dan kurasa I guess analisis it's itu quite cukup critical kritis of terhadap the Uni EU Eropa dan and of NATO, NATO. dan tampaknya karena alasan So itu dia dianggap apparently sebagai for that corong. reason, he's a Yeah. mouthpiece.
And again, the sick thing about this is that none of Dan sekali lagi, hal yang menyedihkan dari semua ini adalah bahwa tidak satu pun di tindakan tersebut sebenarnya ilegal. Tindakan itu tidak ilegal. Namun, tindakan itu tidak perlu ilegal agar Dewan Uni Eropa dapat menjatuhkan sanksi padanya. Tindakan itu bisa sepenuhnya legal. Itulah intinya. Maksud saya, Anda salah tuh birokrat yang Wissel Magister talar att det massmiftestanzingten through bindstavet pun tidak ingin fall. Youth matas dasnes. Ini nanti excuki to it for. It's index. whether you've got legislation for this or not. Yeah. Well, they have the legislation, right? So they're allowed to do it. Ya, jadi mereka punya undang-undangnya kan? Jadi mereka diizinkan melakukan apa yang diperbolehkan oleh perjanjian Uni Eropa. Mereka punya semacam proses, lalu kamu tahu mereka memutuskan bagaimana menerapkannya. Dan ya aku pikir kita sedang sampai pada titik di mana kita perlu diskusi sosial yang lebih luas. Seperti inilah yang bisa dilakukan Dewan dengan sanksinya kan? Begini betapa tidak memuaskannya proses di pengadilan itu. Kamu tahu sebagai warga Uni Eropa, ini katakan test. Citizens of the EU, is this really what we want? What would be di mana kekuasaan untuk memberlakukan sanksi dapat digugat. Bagaimana cara mempertanyakan secara mendasar hak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi, bukan hanya kepada warganya sendiri, tetapi juga kepada individu secara umum. Apakah ada pengadilan yang dapat menerima pengaduan tentang hal ini dan memutuskan bahwa Uni Eropa tidak berwenang melakukannya? I don't think they would be able to make it illegal. Saya rasa mereka tidak akan bisa menjadikannya ilegal bagi Uni Eropa. Saya penasaran apakah individu yang berkepentingan benar-benar dapat menggugat keputusan Dewan yang memberi mereka wewenang untuk memberlakukan sanksi terhadap apa yang mereka sebut sebagai manipulasi dan campur tangan informasi asing. Jadi, bukan hanya daftar tertentu, tetapi keputusan secara keseluruhan. Ya, dan misalnya keputusan ini sangat bermasalah karena membuka ruang bagi penyalahgunaan dan penerapan pembatasan secara sewenang-wenang sesuai kehendak Dewan. Saya ingin tahu apakah warga dapat menggugat hal itu. Saya tahu secara umum keputusan Dewan bisa digugat, tetapi sekali lagi, karena sifat keputusan-keputusan ini, kita sedang membicarakan sanksi Uni Eropa atau tindakan pembatasan, sebagaimana Uni Eropa menyebutnya. Saya tidak tahu apakah mereka akan mengizinkannya. Mungkin saja, saya tidak tahu. Itu salah satu hal yang ingin saya bahas dengan rekan-rekan saya di bidang hukum Uni Eropa, seperti, baiklah, jalur apa yang tersedia untuk menantang langkah-langkah ini ketika jelas-jelas terlalu jauh dalam kasus ini. Tapi kemudian saya juga bertanya-tanya, apakah kita benar-benar menyadari konsekuensi dari hidup di bawah sanksi? Maksud saya juga berpikir hal yang sama. Saya rasa kamu nutup salah satu podcast menyatakan bahwa kamu orang di penjara diperlukan lebih banyak. Normal moet het to a top person. Meningkavas iman twimrates to you. You don't have to worry about your basic needs being met. Kamu tidak perlu khawatir tentang kebutuhan dasar yang terpenuhi. Tapi kemudian, aku bertanya-tanya dalam keadaan seperti apa sebenarnya boleh menjatuhkan sanksi kepada seseorang. Maksudku, idenya adalah untuk mencegah pelaku terorisme. Jadi bisa dibayangkan pembekuan aset orang-orang yang akan melakukan tindakan teror. Namun, kamu tetap harus yakin bahwa memang itulah yang mereka maksudkan untuk dilakukan. Dan jika misalnya aset mereka dibekukan secara preventif, kan saya mengharapkan ada semacam peninjauan untuk memastikan bahwa orang yang dimaksud memang benar dan seterusnya. Beberapa individu bisa tetap tercantum dalam daftar itu tanpa batas waktu. Dan hal itu harus dilakukan melalui proses peradilan. Maksud saya, parlemen harus membuat undang-undang tentang anti-terorisme, tentang pencegahan terorisme. Lalu, orang-orang yang ingin menerapkannya kepada seseorang harus pergi ke pengadilan dan mengatakan, orang yang telah kami identifikasi ini perlu dibatasi. Kemudian pengadilan harus mengeluarkan keputusan itu. Jadi hal tersebut melalui proses peninjauan dan dapat digugat oleh orang tersebut. Anda berada di pengadilan, Anda berada dalam sistem peradilan. Namun sekali lagi, Anda berada di luar sistem peradilan. Sistem peradilan, ECJ sebenarnya melekat padanya,
semacam lampiran tentang keputusan Oktober Brazil. To the decision already taken. Yeah. Well, yeah, I mean, somebody might Ya, listen to maksud what I'm saya, saying and say, mungkin you know, ada orang yang you're mendengar really apa yang saya unfair katakan dan on the berkata, point. Alexandra, Like, kamu this is just benar-benar how, tidak you know, adil reading terhadap this case pengadilan. law and looking at Ini how hanya they soal just bagaimana membaca essentially jurisprudensi kasus ini This dan is a melihat first bagaimana line mereka menilai conclusions sanksi-sanksi that, tersebut. you know, Ini adalah kesan pertama saya, kesimpulan yang saya capai, dan saya pikir sistem ini sangat tidak memuaskan. Hal lain adalah jika kamu melihat situs web Uni Eropa, di salah satu dari banyak halaman mereka yang menjelaskan tentang sanksi, seperti yang disebutkan, ada paragraf yang mengatakan bahwa mereka mematuhi hukum internasional, hak asasi manusia, dan sebagainya. Mereka juga mengatakan bahwa sanksi itu bersifat sementara dan idenya adalah bahwa sanksi tersebut akan ditinjau ulang. Saya penasaran bagaimana Dewan sebenarnya meninjau sanksi-sanksi itu. Karena orang akan berpikir bahwa jika seseorang tercantum dalam daftar untuk waktu yang sangat lama, kita akan bertanya, baiklah, apakah masih ada alasan atau tujuan untuk tetap mencantumkan orang tersebut? Selain itu, ada juga pertanyaan tentang apa sebenarnya tujuan dari sanksi itu. Misalnya, jika Jack Bow, katakanlah, apa yang harus dilakukan Jack Bow agar Dewan mencabut namanya dari daftar? Apakah dia harus mengubah perilakunya? Apakah harus berhenti tampil di saluran pro-Rusia? Meskipun kita sebenarnya tidak tahu itu saluran pro-Rusia. Apakah intinya dia harus berhenti muncul di saluran YouTube dan membagikan analisanya? Mereka tidak menjelaskan dengan jelas apa yang harus diubahkan untuk dihapus dari daftar. What needs to be changed in order for it to be delisted? Well, that's the whole fun about this thing. It's Nah, itulah intinya. Semuanya benar-benar sewenang-wenang. Dan bagian yang gila adalah sebenarnya ada mekanisme peninjauan. Maksud saya secara formal, setiap 6 bulan, Dewan meninjau apakah mereka ingin memperpanjang sanksi. Dan setiap 6 bulan mereka memutuskan, ya, kami ingin. Jadi di hadapan ACJ mereka bisa berkata, tidak, ada mekanisme peninjauan. Kami punya mekanisme peninjauan. Itu memang mekanisme otomatis, tapi tetap saja mekanisme. Dan halis ultimately like feature dan frame Jennifer. fulfills that little checkbox on the spreadsheet. Yeah. So you can kind of Ya, say it's like, jadi bisa dibilang ini seperti sekadar mencentang kotak kosong, tahu kan? Ya, apakah saya punya fakta? Ya, saya punya fakta. Apakah saya punya tujuan yang sah? Ya, saya punya tujuan yang sah. Apakah ini bersifat sementara? Ya, benar, dan seterusnya. Jadi ya, saya pikir Yeah, I think Sorry, I need to ask again because the Maaf, saya hanya perlu bertanya, karena yang saya pikirkan adalah, bagaimana rezim ini bisa ditantang? Dan dengan rezim, maksud saya adalah rezim sanksi, benar? Karena apakah ada jalur lain menurut Anda melalui negara-negara anggota? Misalnya begini, Jack Bow ada di Brussel, bukan? Brussel, sanksi-sanksi ini terhadap saya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi saya. Tolong perintahkan pemerintah Belgia untuk tidak menerapkan sanksi-sanksi ini. Order the Belgian government not to implement these sanctions. yeah, that would be interesting. So that's what we saw with these UN Security Council sanctions. itu akan menarik. Jadi itulah yang kita lihat dengan sanksi Dewan Keamanan PBB itu. Pada dasarnya tekanan mulai diberikan kepada negara-negara yang melaksanakannya. Sekarang masalahnya lagi, ini soal siapa yang bertanggung jawab. Gagasannya adalah bahwa sanksi Uni Eropa merupakan kewenangan eksklusif Uni Eropa. Dan ketika Dewan mengadopsi sebuah keputusan, segera ada peraturan pelaksana yang diadopsi, dan itu langsung berlaku di semua negara anggotanya. And it's automatic. I mean, the member Dan itu bersifat otomatis. Maksud saya, negara-negara anggota sudah sebelumnya dalam perjanjian, mungkin dalam perjanjian Lisbon, menyetujui pelaksanaan keputusan Dewan, bukan? Jadi, karena ini adalah keputusan Dewan, maka keputusan itu harus dilaksanakan, bukan? it has been implemented, right? Yeah, and Ja, dan wat je vraagt je het, verleerd. But the question is whether human Dari remeh, apa kekhawatiran hak asasi manusia? Pengedenaisimkan bahwa tiap orang hak asasi manusia dapat mengesampingkan. Ya, jadi itu bisa mungkin ada tourism
I mean, I'm not saying it would be successful, but it would be Maksud at saya, least a way of saya tidak either mengatakan bahwa judicial itu akan activism berhasil, maybe, tapi setidaknya to itu say, bisa "Listen, menjadi there's an semacam issue here." I entahlah don't aktivisme know, of yudisial course you mungkin never untuk know mengatakan how a dengarkan national court ada will masalah take di it. sini. They Saya might tidak tahu. basically say, well, Tentu saja kita you tidak pernah know, tahu this is bagaimana obvious, pengadilan this nasional is akan a menanganinya. EU Mereka issue. mungkin dengan mudah berkata, ya ini jelas masalah Uni But, Eropa. you know, it Tapi might- mungkin depending saja on how it's framed, you know, if you really tergantung bagaimana showcase the human hal itu rights dirumuskan. issue that's at Jika stake, benar-benar you know, it might be menyoroti able to isu draw hak asasi attention, manusia yang dipertaruhkan, itu bisa to this menarik issue. perhatian So- terhadapnya. so Jadi I saya kind of like teringat brought kembali back pada to bagaimana how, sanksi sanctions were challenged pernah by digugat oleh pengadilan nasional national dan regional regional courts sekitar 25 tahun lalu, dan 25 mungkin years sekarang ago, kita and kembali then ke situasi maybe yang when mirip, we're tapi di brought tingkat back to Uni the Eropa, space, bukan di dalam but at Dewan the EU Keamanan level PBB. and not within the UN Security Council. So I think, yeah, that would be interesting. Jadi menurut saya, ya, itu akan menarik cara penerapannya. Tapi idenya tentu saja dalam kasus Jakbu adalah bahwa dia harus meminta izin, misalnya dari pemerintah Belgia untuk mengakses dana tertentu guna memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan. Hal yang sama terjadi pada Hussein di Berlin. Dia harus minta izin dari banknya di Jerman untuk mendapatkan dana agar bisa membayar sewa atau membeli makanan pokok. Si. I don't know if that's considered to, be sufficient to respect these human rights, but of course, the broader issue. Tapi tentu saja kamu tahu masalah yang lebih luas adalah bahwa orang-orang ini dimasukkan ke dalam daftar tanpa ada yang benar-benar memeriksa apakah faktanya benar. Yang saya anggap cukup bermasalah adalah bahwa dewan pada dasarnya diizinkan untuk mengatakan apapun yang mereka mau tentang seseorang, dan itu tidak menjadi masalah. Maksud saya tentu saja di hadapan ECJ, kamu bisa menantangnya, misalnya berkata, baik, ini tidak benar. Tegaknya, dan sampai pada seni, terfokus, insubordinate, disiplinir Jakbu, misalnya sistem. Dia ingin suatu where nulis, ini pada harus kami ditunduk teori konspirasi. Spreading conspiracy theories. Yeah, although like I'm pretty sure. Ya, meskipun aku cukup yakin implikasi hukumnya jauh lebih berat. Maksudku, bahkan buku-bukunya sekarang dilarang di Uni Eropa, kan? Buku-buku itu tidak bisa dijual. Penerbitnya tidak bisa lagi menerbitkannya. Maksudku, kamu pada dasarnya menjadi non-person, dan itu sangat mengerikan. Tapi itulah sebabnya aku bertanya-tanya, kamu tahu, bagi aku masalahnya adalah jelas bahwa sanksi-sanksi ini, terutama terhadap individu, merupakan langkah politik yang sangat keras, yang sayangnya memiliki dasar hukum di hadapan dan di dalam Uni Eropa, karena cara Uni Eropa dibentuk. Jadi aku bertanya-tanya, apakah ada cara kreatif untuk membalikkan kerusakan ini, sekreatif cara kerusakan itu dilakukan? Misalnya, apa yang akan terjadi jika sebuah negara berkata, baiklah, kami akan memberikan paspor diplomatik kepada orang-orang ini. Tidak, pada titik itu. Jika memiliki paspor diplomatik, apakah itu akan mengubah sesuatu? Apakah konvensi Wien akan berlaku? Dan pun akan perintah kira lolos dari apa yang disetujui. Yang menarik adalah misalnya dalam keputusan Dewan itu sendiri, saya tidak yakin apakah itu keputusan atau peraturan, ada pengecualian bagi individu yang memegang paspor diplomatik. Gagasannya adalah bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak dapat diminta untuk melanggar kewajiban internasional mereka, misalnya berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler. Lights Tano. Ya, saya pikir misalnya Sergei Lavrov telah tercantum. Pas. Tapi saya rasa mereka belum memberlakukannya. Saya harus memeriksanya. Saya tidak berpikir mereka telah melakukan larangan perjalanan. Jadi saya kira itu pada dasarnya berarti Uni Eropa tidak ingin mengganggu tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan tidak mengizinkannya bepergian ke tempat yang perlu ia datangi untuk menghadiri negosiasi atau apapun. Baik, tapi itu bukan sesuatu yang otomatis. Itu bukan sesuatu yang otomatis. Bagaimanapun, ini adalah hal yang berdasarkan kasus per kasus mungkin akan diputuskan oleh Dewan. Karena sebenarnya sanksi-sanksi ini terpisah, bukan? Sanksi larangan perjalanan dan sanksi keuangan ada dalam dokumen yang sama.
tetapi diperlakukan sebagai hal yang terpisah di bawah undang-undang tersebut. Well, there's like one Nah, article that data ini says asal assets terbuat are Zoen frozen and dan selain are keputusan itu tujuan that pastikan decision that tidak boleh says berpergian. you cannot travel. Bawis. But for example, what might be like from the Swiss perspective, Namun, it would be misalnya dari sudut interesting, pandang for Swiss, example, if they want akan to, menarik jika mereka ingin apa istilahnya, melakukan perlindungan diplomatik bagi warga negara mereka yang telah dikenai sanksi, dengan mengatakan, dengar, kalian melanggar hak asasi warga negara saya. Itu akan menarik. Tentu saja hal itu bergantung pada kemauan politik di Swiss untuk melakukannya karena mereka tidak memiliki kewajiban. Akan menarik juga jika ada hal-hal yang seharusnya bisa mereka lakukan untuk warga negara mereka, tetapi tidak dilakukan. Lalu Nathalie Jam atau Jack Bo misalnya, menggugat pemerintah Swiss dan berkata, kalian gagal melindungi hak asasi saya. Kemudian pengadilan mungkin menekan Swiss dengan mengatakan, kalian seharusnya mengangkat masalah ini, atau kalian punya kesempatan untuk membawanya ke Dewan Uni Eropa, tetapi tidak melakukannya. Jadi, trading the line. That's another Yeah. means to do so, but In Switzerland we would have the option of creating. Kamu tahu, di Swiss kami memiliki opsi untuk membuat inisiatif rakyat, yang jika kami mengumpulkan cukup banyak tanda tangan, akan menjadi referendum. Hal ini memungkinkan kami menulis tambahan pada konstitusi. Jadi kami bisa menuliskan dalam konstitusi bahwa jika seseorang dikenai sanksi, maka pemerintah harus membelindungan semacam itu kepada mereka. Namun itu adalah proses yang bisa memakan waktu antara 3 hingga 5 tahun, dan sama sekali tidak ada jaminan keberhasilannya. Saya hanya bertanya-tanya jalan apa yang bisa kita pikirkan. Karena saya khawatir, rezim sanksi yang kita lihat sekarang sebenarnya baru permulaan. Saya akan terkejut jika ini adalah akhir. Maksud saya, itu akan menjadi kejutan yang sangat menyenangkan. Tapi sekarang, mereka sudah memiliki alat ini. Dari sudut pandang Uni Eropa, ini adalah alat yang sangat berguna. Ngavithabis saya menggunakan you, Swarab Steve Weinen, F-Wing. Very lovely tool. You can use it against anyone and anything. what did you? Apakah mengikuti konvoy Square pada 2022? In 2022. Oh ya, You remember? Bak kamu ingat berbagai pemerintah Square rapid untuk sering kesestan dan terhadap individu-individunya. Ya. Sorry? ini memberitakan bertu kasno 2 menit itu. Mereka tahu betul main negara. No, you take. I mean, if something, the Tidak. corona pandemic, Maksud saya, jika ada sesuatu seperti pandemi corona dan sekarang perang di Ukraina, hal-hal itu benar-benar mengakhiri gagasan bahwa negara bangsa tidak terlalu penting lagi. Pada akhirnya, pemerintah dari sekitar 160 atau 200 negara di bumi, inilah yang memegang kendali. Dan sayangnya, kita masih berjuang di lapangan untuk mencari cara melindungi diri dari orang-orang kita sendiri yang memegang kendali itu. Di Jerman misalnya, hukum dasar khususnya berhukum yang melisihkan individu dari lembaga legislatif dan eksekutif juga. Namun, hal itu tidak berfungsi sebagai mestinya. Kalau tidak, maksud saya, Dogru in Haitian, tapi kesesda. would be protected, but he isn't. Yeah. Yeah, so I think that's what Ya, ya. most important. Jadi saya pikir itulah yang paling penting. Pandangan saya adalah bahwa kita, rakyat, berkata, dengar, maaf, tapi kami tidak ingin hidup dalam masyarakat seperti ini. Dan saya pikir hal yang baik dari pemberian sanksi ini dan juga yang lainnya tentu saja adalah bahwa hal itu bisa berfungsi untuk mengingatkan kita. Dengar, kita harus berhati-hati terhadap kekuasaan yang ada dan yang bisa digunakan melawan kita. Saya memang, kamu tahu, saya penasaran untuk melihatnya. Saya sudah menyebutkan kepadamu bahwa sekarang ada akademisi Rusia yang masuk dalam daftar. Dan kamu tahu lagi-lagi jika kamu membaca pernyataan alasannya ya mereka dituduh memiliki hubungan pro-Rusia, pro-Kremlin. Saya tidak tahu sejauh mana hal itu benar. Sekali lagi, mereka bisa menulis apapun yang mereka mau, tapi kemudian alasan mereka dimasukkan ke daftar itu adalah karena mereka mengatakan Rusia bereaksi terhadap ekspansi NATO, bahwa Rusia pada dasarnya sedang mempertahankan kepentingan terhadap Barat dan seterusnya. Russia is basically defending its interests against the West, so on and so forth. So any type of analysis that actually isn't that. Jadi analisis semacam itu sebenarnya tidak begitu jarang. Kamu bisa menemukannya di kalangan akademisi yang tidak hanya berasal dari Rusia. Dan
individu-individu tersebut telah dikenai sanksi, bukan karena mereka dituduh menyebarkan disinformasi atau mengada-ada. Mereka dimasukkan dalam daftar karena memberikan analisis dan interpretasi mereka sendiri terhadap suatu situasi yang bisa saja valid berdasarkan fakta. Jadi saya benar-benar penasaran, saya tidak tahu. Saya berharap orang-orang itu akan menantang pencantuman mereka karena mereka juga digambarkan sebagai analis misalnya. Bukan karena mereka disebut sebagai pelaku propaganda atau semacamnya. Mereka secara khusus dikenai sanksi karena posisi mereka di dunia akademik, di Akademia Rusia. Yeah, but the point is where to challenge it, right? Ya, tapi intinya adalah di mana kamu bisa menantangnya kan? Pengadilan mana yang bisa memberikan dampak nyata atau perjanjian seperti apa yang bisa digunakan secara kreatif untuk melemahkannya? Satu hal lagi, apakah Uni Eropa pernah menerima bentuk arbitras apapun untuk hal-hal seperti itu? Karena ada perjanjian yang menarik, perjanjian Washington, di mana jika ada putusan arbitras, itu bisa ditegakkan di hampir semua negara anggota, yang berarti hampir semua negara. Nah, hanya Turnthausen. Bagaimana Amisken Keptifrik kekursing Drakonsen, Ibmenasin Tangin. Draconian power to do that. Well, I don't think Ya, saya tidak berpikir kalau kita mau pengadilan bisa berguna, tapi saya rasa cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah melalui tindakan kita sendiri sebagai warga negara, kamu tahu, melalui cara-cara yang tersedia bagi kita. Saya pikir kita memiliki Parlemen Eropa. Ini small, from der Schulenburg, ya. Yeah, but he was saying that a lot of his colleagues are not too bothered. Ya, tapi dia bilang banyak rekan kerjanya tidak terlalu peduli. Mereka mendukung hal itu, dan itulah masalahnya. Menurutku, mereka mungkin belum terganggu sekarang, tapi kamu tahu kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian pada isu-isu ini. Aku tahu ada beberapa rekan yang kutemui yang menulis artikel tentang penerapan aturan kebebasan berekspresi yang keliru oleh pengadilan umum. Jadi aku pikir aktor-aktor seperti itu penting untuk memberitahu mereka ini benar-benar berbahaya. Sekarang jelas masalahnya adalah kita berada dalam konteks Rusia kan? Orang-orang bersedia menerima begitu banyak pembatasan karena Rusia atau siapapun aktor jahat yang sedang kita lawan sekarang. Tapi kemudian tentu saja pertanyaannya adalah kapan hal ini akan diterapkan dalam situasi lain? Dan bagaimana reaksi orang nanti jika mereka sadar sejauh apa hal ini bisa berkembang? I mean, the sad thing about this is that we already have. Maksud saya, hal yang menyedihkan dari ini adalah bahwa kita sudah memiliki orang-orang yang dikenai sanksi karena alasan yang sama sekali berbeda. Natalie Yam, karena dia adalah aktivis anti-kolonial di Afrika, dan Hussein Doru, karena dia adalah aktivis pro-Palestina. Hal itu sangat jelas dari daftar yang ada. Jadi alat ini sudah digunakan di luar konteks Rusia. Sekarang artinya siapapun bisa menjadi sasaran untuk alasan apapun hanya karena mereka mungkin menyinggung seseorang. Mungkin seseorang yang berkuasa. Saya tahu bahwa Emmanuel Macron mengenal nama Natalie Yam dan dia sangat tidak menyukainya karena aktivitasnya. Tapi maksud saya, sifat sewenang-wenang dari alat ini yang begitu bermasalah dan perlu ditangani dengan cara tertentu. Namun menurut Anda, hal ini mungkin harus ditangani melalui tindakan politik, bukan melalui, kita tidak bisa menyingkirkannya lewat jalur hukum. Tidak hanya itu, tidak. Kita benar-benar membutuhkan tindakan politik. Dan saya sudah berpikir bahwa, kamu tahu Pascal, apa yang kamu lakukan dengan menarik perhatian pada masalah ini sangat penting, karena sanksi-sanksi ini sudah ada sejak lama. Tapi bagus bahwa kita menyadari bagaimana sanksi itu bisa digunakan. Maksud saya, yang saya anggap sangat menarik dalam kasus para pengunjuk rasa di Kanada adalah hampir tidak ada liputan media tentang fakta bahwa pemerintah telah membekukan rekening para pengunjuk rasa atau orang-orang yang telah mendanai protes itu. Bahkan hanya dengan memberikan misalnya $20 Kanada. Benar? Tidak ada liputan media tentang hal itu. Dan saat ini, saya tidak tahu, tidak ada liputan dari media arus utama, karena hal itu cukup besar di ruang daring kami. Tapi Ya, benar. Jadi memang
Ada beberapa liputan media tentang sanksi terhadap Jack Bull, tapi saya tidak benar-benar melihatnya disajikan dengan cara yang terlalu menguntungkan baginya. Sebagian besar kamu tahu, lebih menggambarkan dia seperti yang disampaikan oleh Dewan. Tapi saya pikir mungkin ketika orang mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dipertaruhkan, mereka akan berkata, tunggu dulu. Soal template yang telah disampaikan kepada kita. Has been presented to us. Yeah, I think like especially in mainstream media, Ya, saya pikir, terutama di media arus utama, tingkat keseriusan dari apa yang sedang terjadi tidak diberitakan. Yang diberitakan hanyalah seperti, oh, Dewan Uni Eropa mengatakan ini, yang lain mengatakan itu tidak benar. Siapa yang harus kita percayai? Saya tidak tahu. Siapa yang bisa tahu? Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah ketika Anda mulai melanggar hak asasi manusia seseorang tanpa ada kejahatan. Tidak ada kejahatan, tidak ada kejahatan yang terlibat, dan Anda mengambil hak asasi manusia yang mendasar. Jadi ini benar-benar sepenuhnya hilang saat ini. Dan sayangnya ini tentu saja berkaitan dengan cara kerja media. Kita sudah memahaminya sekarang. Orang-orang telah menjelaskannya, termasuk siapa namanya, Herman, saya lupa, yang menulis buku hebat tentang bagaimana media menjaga citranya sendiri, bagaimana propaganda bekerja. Herman, nanti ingat, Liz. it will come to me. Sorry. I think it's set Felix. Dia sangat terkenal, Chomsky. Oh, Chomsky. Okay. Oh, Chomsky. Oke ya. Apa katanya? Tidak? Menaffer Darling. Perhaps Tate. Well, I mean, we understand that. It just Maksud saya, kami mengerti itu. Hanya saja, saya minta maaf untuk mengatakannya. Tapi menyebalkan bahwa semuanya berjalan seperti ini, bahwa masyarakat berfungsi dengan cara seperti ini. Jadi secara umum, bagi para pendengar, jika ada pengacara yang juga terkena sanksi dan sebagainya, yang mendengarkan dan memiliki ide kreatif, tolong hubungi kami. Karena pada titik ini yang perlu kita lakukan adalah berpikir bersama secara terbuka. Kamu, saya, dan yang lainnya. you and I and others. I have reached out saya sudah menghubungi rekan-rekan. Saya sudah mendapat beberapa tanggapan. Itu sih adalah terjadi saat liburan. Ya. Yes. But I think Tapi aku pikir, ya, kamu tahu, ini cuma hal kotor lainnya. Seperti memberi sanksi kepada orang-orang pada tanggal 15 Desember. Padahal kamu tahu bahwa dalam beberapa minggu ke depan semuanya akan terbuka dan hidup mereka akan jadi seperti apa adanya. Maksudku, Natal pasti terasa mengerikan. Pokoknya, or maybe it was heartwarming because a lot of people came to them. Atau mungkin itu terasa mengharukan karena banyak orang datang kepada mereka. Saya tidak tahu. Tapi saya penasaran, rekan-rekan Rusia yang saya sebutkan tadi, saya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar terdampak oleh langkah-langkah itu kan? Jika semua aset mereka ada di Rusia, maka ya, mereka tidak bisa terbang melintasi wilayah udara Eropa, yang mungkin cukup menyebalkan. Tapi saya pikir beberapa orang lebih sedikit terdampak dibanding yang lain. Saya tidak mengatakan itu berarti sanksinya jadi tidak terlalu buruk, tapi ya, kita memang tidak tahu bagaimana dampaknya terhadap orang-orang. Dan itulah mengapa saya terkejut mendengar pengalaman Natalie Jung, karena kita akan berpikir, ya, dia ada di Afrika. Lalu sungguh mengejutkan mendengar bagaimana perusahaan-perusahaan mematuhi aturan, padahal sebenarnya mereka tidak punya kewajiban hukum untuk melakukannya. saya tahu itu dari teman-teman, pengacara korporat yang bekerja di Departemen Hukum perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka melakukan uji tuntas ini, bukan? Dan yang mereka tidak inginkan adalah mengambil bentuk risiko apapun. Jika bisa dihindari, maka harus dihindari. Karena itu, mereka lebih memilih menerapkan terlalu banyak daripada terlalu sedikit. Sama halnya dengan data, kamu tahu, perlindungan data dan sebagainya. Naftawad stumenlit kebijakan cookie ni step with it when nation doing it. May betik over bisikit awth potent ala rikstan. Remi singi salmat akit stuak situkor. Potential harm, and that's what they do with the sanctions too. But that's the other interesting thing about the EU practice. Tapi itulah hal menarik lainnya tentang praktik Uni Eropa.
Karena pada awalnya, Uni Eropa sangat kritis terhadap hal itu. Uni Eropa tidak ingin perusahaannya mematuhi sanksi Amerika Serikat yang tidak memiliki yurisdiksi ekstrateritorial atas pelaku atau korporasi Eropa. Dan sekarang terlihat bahwa Uni Eropa tampaknya bersedia menerima, atau lebih tepatnya, mengadopsi langkah-langkah yang memang memiliki efek ekstrateritorial. Meskipun jika dilihat secara daring, Uni Eropa bersikeras bahwa teknologinya tidak memiliki efek seperti itu. Namun, sedikit sering mengadopsi langkah-langkah terutama terhadap Rusia atau negara-negara ketiga. That are having effect on third states. I mean, the point is that they Maksud saya, intinya adalah mereka mengancam perusahaan mereka atau perusahaan yang beroperasi di dalam Uni Eropa. Dan maskapai penerbangan seringkali memiliki keterkaitan dengan Uni Eropa. Bahwa jika tidak patuh, mereka akan menghukum dengan sangat keras, bukan? Jadi yang dibutuhkan hanyalah satu kantor cabang di suatu tempat di dalam atau yang terhubung dengan Uni Eropa. Dan itu sudah cukup. Lebih baik menerapkan daripada tidak. There you go. You better implement than not. It would be interesting if you could have it. Akan menarik jika Anda bisa memiliki bukti tertulis bahwa Uni Eropa atau salah satu aktor Eropa melakukan hal itu, karena secara teknis mereka tidak diizinkan melakukannya. Berdasarkan aturan mereka sendiri, mereka tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut. Jika misalnya itu adalah maskapai Afrika yang tidak memiliki keterikatan yurisdiksi dengan Uni Eropa, saya tidak melihat bagaimana Uni Eropa kemudian bisa mengatakan, bukan salah kami. Itu maskapai yang Anda tahu, sedang mengurangi risiko atau terlalu patuh atas kehendaknya sendiri. Namun, jika ada situasi di mana maskapai mengatakan, tidak, kami diberitahu dengan sangat jelas oleh Uni Eropa bahwa jika kami melakukan ini, maka konsekuensinya akan seperti ini, maka Uni Eropa menjadi pihak yang bertanggung jawab atas hal itu. Then the EU becomes responsible for that. No, it would surprise me if that existed. Tidak, saya akan terkejut jika benar ada. Karena Uni Eropa bekerja dengan ancaman dan ketidakjelasan. Anda tahu, ketidakjelasan ini disengaja. Hal itu menciptakan semacam pedang Damokles yang menggantung di atas kepala Anda, yang kemudian coba dihindari oleh Departemen Hukum. Jadi saya benar-benar akan terkejut jika terus terang. Kamu tahu, Alexandra, apakah ada hal yang menurutmu belum kita bahas dan seharusnya dibicarakan hari ini? No, I don't think Tidak, aku we kind of covered Aku pikir the fact aku that it's gitu very membahas bahwa sedang ada sistem saya, tapi semoga kita bisa tahu dekat targetin untuk balik ke sudah wakai shit. turn things around for the better. I hope so too. But, Saya juga in berharap that begitu. case, I thank you Saya very juga much berharap for your begitu. assessment. Dalam hal ini, terima kasih banyak atas penilaian Anda dan atas sesi curah pendapat publik daring ini. Saya sangat menghargainya. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak karya Anda, kemana mereka harus pergi? Apakah Anda memiliki tempat untuk mengunggulkan sebagainya? Upload papers of yours and so on. I think all the papers Saya that rasa semua published makalah yang pernah saya are terbitkan basically tersedia di visible profil on daring my saya di online Universitas Utrecht ya. profile on Di Utrecht sana lah University. semuanya bisa So, yeah, ditemukan. that's where they can be found. I will put the link. Zij best kan het heeft Moldano de Universitas Utrecht, but is descriptief die niet bouwt. Alexandra Hofer, through Tay Sebeduik de Maswak de Thank you Tuvereini. very much for your time today. Thank Ya, you very much. Simbayak Pascal.